Alhamdulillah pada pagi ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Hisnul Muslim karya Syekh Sa'id bin Ali Wahab Al-Qahtani rahimahullah. Pada kesempatan kali ini ibu-ibu kita akan membahas doa tasyahud. Bisa dibuka di halaman 61. Bagi ibu-ibu dan jamaah yang membawa kitab, silahkan dibuka halaman 61 ya. Baik, di dalam kitab ini ibu-ibu hanya disebutkan satu doa yang dikutip oleh Syekh Sa'id bin Ali Wahab Al-Qahtani, yaitu yang berbunyi at-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hanya ini saja. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah ini. Dan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini doa tasyahud ya. Tasyahud. Kadang-kadang ada sebagian kita menyebutnya duduk tasyahud atau duduk tahiyat ya. Ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Kok beda? Yang benar yang mana? Tahiyat atau tasyahud Bapak Ibu? Ibu-ibu. Dua-duanya benar ya. Kalau tahiyat diambil dari kata yang pertama, at-tahiyyatu lillah. Maka sebagian orang menyebutnya julusut tahiyat, duduk tahiyat. Sementara yang menyebut duduk tasyahud itu diambil dari kata syahadatnya itu, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, maka disebutnya duduk tasyahud. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, bahwa tasyahud di dalam sholat itu, jika jumlah sholat kita 3 rakaat ya, atau 4 rakaat, maka ada 2 kali tasyahud. Tapi kalau hanya 2 rakaat atau 1 rakaat sholat witir misalnya, 2 rakaat seperti subuh atau Jumat misalnya, maka hanya ada 1 kali tasyahud. Nah, ini. Baik. Nah, apa yang disebutkan di halaman 61 ini ibu-ibu itu berdasarkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, jadi ada latar belakangnya. Beliau mengatakan kunna idza shallaina khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kami ya, jika salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulna, maka kita mengucapkan sebelum diajarkan bagaimana cara tasyahud itu, para sahabat membaca apa? Assalamu ala Jibril wa Mikail wassalamu ala fulanin wa fulanin faltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Nah, jadi kami mengucapkan keselamatan tercurahkan kepada Jibril, kepada Mikail, keselamatan semoga tercurahkan kepada fulan dan fulan. Akhirnya
Nabi nengok ke arah kami. Lalu beliau mengatakan innallaha huwas salam. Nah, dalam riwayat yang lain assalamu alallah gitu dulu ya. Assalamu alallah. Nah, lalu oleh Nabi ditegur innallaha huwas salam. Sesungguhnya Allah lah ya, assalam sumber keselamatan itu. Maka fa idza shalla ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian salat, falyakul, hendaknya dia mengucapkan at-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Itu yang diajarkan Nabi. Nah. Lalu fa innakum idza qultumuha asabat kullu abdin lillahi shalihin fis sama'i wal ardh. Sesungguhnya jika kalian mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, nah, doa itu akan mengenai setiap hamba Allah yang soleh, baik di langit maupun yang di bumi. Nah, ini keterangan Nabi. Lalu setelah mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis akhrajahu al-Bukhari. Itu. Jadi dulu sebelum Nabi mengajarkan doa tasyahud, sahabat membaca assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan wa ala fulan dan seterusnya. Tapi kemudian diluruskan oleh Nabi bahwa bukan seperti itu ya. Tentu Nabi mengajarkan mereka berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan wala taqulu assalamu ala Allah. Jangan kalian ucapkan assalamu ala Allah, fa innallahu salam. Karena sesungguhnya Allah lah ya assalam, sumber keselamatan itu. Tapi dari ucapkan at-tahiyyatu lillah. Nah, apa artinya at-tahiyyatu lillah tuh sekalian? Kita buka di halaman 61 ya. At-tahiyyat itu artinya segala penghormatan hanyalah milik Allah. At-tahiyyatu lillah. Sesungguhnya segala penghormatan itu hanya milik Allah. Was-shalawatu wat-thayyibah. Dan kata as-shalawat di sini diterjemahkan juga segala pengagungan. Ya. Artinya segala bentuk kita mengagungkan apapun gitu, itu adalah hanya milik Allah. Segala pengagungan hanyalah milik Allah. Ada juga mengatakan as-sholawat itu artinya sholat 5 waktu. Jamak dari kata sholatun, sholawat. Sesungguhnya sholat 5 waktu itu hanya milik Allah, ditujukan kepada Allah. Ada juga ya, di dalam keterangan para ulama, makna as-sholawat itu artinya al-ibadat. Sesungguhnya seluruh ibadah hanya milik Allah. Atau ada yang mengatakan doa, karena sholat secara bahasa artinya doa. Sesungguhnya segala doa itu hanya ditujukan kepada Allah. Nah, ini makna as-sholawat. Ada yang mengartikan pengagungan, ta'zim, ada yang mengartikan ya sholat, ada yang mengartikan ibadah, ada yang mengartikan doa. Jadi seluruh doa itu hanya ditujukan kepada Allah. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah.
Ada juga yang apa bedanya at-tahiyat dengan as-shalawat? At-tahiyat itu ibadah kauliyah berupa ucapan, sementara as-shalawat itu ibadah fi'liyah berupa perbuatan. Jadi segala ibadah berupa ucapan hanya milik Allah, segala ibadah berupa perbuatan juga hanya milik Allah. Ini beda antara at-tahiyyat dengan as-shalawat menurut keterangan sebagian ulama. Kemudian at-thayyibat. Nah, at-thayyibat adalah ibadah maliyah. Jadi ada ibadah kauliyah, ibadah fi'liyah, ibadah maliyah. Ibadah berupa harta itu disebut at-thayyibat. Nah, itu juga semuanya milik Allah. Seperti kita sedekah, zakat fitrah, zakat mal, infak fisabilillah, itu namanya at-thayyibat. Itu juga seluruhnya hanya milik Allah Azza wa Jalla. Pak ibu dan jamaah sekalian, ini menurut keterangan para ulama. Nah, kalau di kitab yang panjenengan pegang di situ hanya diterjemahkan dan kebaikan, thayyibat, dan memang betul thayyib itu artinya baik. Tapi lebih spesifik, nah, perbedaan antara tahiyat, sholawat, thayyibat tadi. Kalau at-tahiyat itu ibadah kauliyah, as-sholawat itu ibadah fi'liyah, at-thayyibat itu ibadah maliyah. Nah, ada yang menjelaskan demikian ya sekalian. Nah, walaupun ada yang memaknai lebih luas, thayyibat itu ya termasuk ada ucapan yang thayyib itu, al-kalimah at-thayyibah gitu ya. Ada al-kalimah at-thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, lebih luas. Nah, ini makna kata, setiap kata di dalam doa tasyahud ini, ibu-ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, artinya seluruh ibadah itu hanyalah milik Allah, hanyalah boleh ditujukan kepada Allah. Maka ketika kita mengucapkan at-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat, itu semua ditujukan untuk Allah Azza wa Jalla. Nah, ini. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga ya keselamatan tercurahkan kepada engkau wahai nabi, ayyuhan nabi, wahai nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, dan semoga rahmat Allah dan keberkahan Allah juga tercurahkan kepada engkau. Lalu yang ketiga, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, dan ya sekalian, semoga keselamatan atau kesejahteraan juga tercurahkan kepada kami, kepada kita, wa ala ibadillahi salihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Siapakah hamba Allah yang soleh itu? Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kita sering ya mendengar kata soleh. Apa batasan orang itu dikatakan soleh atau tidak soleh? Nah, para ulama diantaranya Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menerangkan bahwa makna saleh itu artinya adalah orang yang ya, menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ya, dan
memenuhi hak-hak Allah, juga sekaligus memenuhi hak-hak para hambanya. Gitu. Artinya orang soleh itu orang yang taat kepada Allah, hak-hak Allah dia penuhi, juga hak-hak hamba, hak-hak manusia dia penuhi. Hubungan hablum minallahnya bagus, hablum minan nas juga bagus. Jadi relasi dia dengan Allah bagus, dengan manusia juga bagus. Nah, maka itulah orang soleh. Tapi kalau ada orang baik ibadahnya, tapi di masyarakat suka bikin kesel, gitu ya, nyebai kata orang. Nah, berarti dia nggak soleh, nggak peduli sama lingkungan, buang sampah sembarangan, gitu ya, bakar sampah sembarangan, sehingga rumah-rumah tetangga kemasukan asap sampahnya, terganggu warga sekitar. Berarti dia tidak memenuhi hak hamba-hamba Allah yang lain. Orang ini nggak soleh, nggak soleh. Atau sebaliknya, sregep masalah sosial, kerja bakti luar biasa semangat, ronda tidak pernah absen, ya, resian, peduli lingkungan, tapi sholat jarang, ya, puasa Ramadan males. Orang soleh bukan ini, bukan juga, ya. Jadi orang soleh itu ke atas bagus, ke samping bagus. Hubungan dengan Allah bagus, hubungan dengan sesama manusia juga bagus. Nah, itulah makna soleh, Bapak Ibu. Nah, hamba-hamba yang soleh itu yang seperti itu. Nah, itu makna assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku juga bersaksi bahwasannya Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Nah, ini ibu-ibu dan jemaah sekalian, jenengan biasanya kalau tasahud bacanya begini atau beda? Coba ingat-ingat waktu jenengan tasahud, sama enggak dengan ini di halaman 61 itu? Sama, Bu? Ada yang beda enggak? Coba ingat-ingat jenengan waktu tasahud itu yang dibaca gimana? Gimana, Bu? Tidak ada thayyibahnya. Berarti gimana coba? Yang jenengan biasa baca. Ada itu thayyibannya? Ada nggak? Ada. Mubarokahnya nggak ada, Bu ya? Jenengan biasa ada. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Berarti ini ada yang kurang ya? Ya, di sini nggak ada ya? At-tahiyatul mubarakatus sholawatu, itu ya. Berarti di halaman 61 ibu-ibu dan jamaah sekalian ada kata yang tidak disebutkan, sementara sebagian kita menyebutkan kata al-mubarakah. Itu ada enggak dasarnya? Kan itu pertanyaannya. Ya, yang ada tambahan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Berarti 4 ya. Di sini 3 ya. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak ya, bapak-bapak di luar, di dalam juga boleh, Pak. Ya. Tambahan al-mubarakah itu juga ada. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Gitu. At-tahiyatul
mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Jadi kalau ada di antara panjenengan ada kata al-mubarakah, benar juga. Gitu. Juga benar. Nah, tapi memang Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani di dalam kitab Hisnul Muslim beliau hanya menyebutkan satu. Tapi kalau kita baca kitab syarahnya, ini juga ditulis oleh beliau Syekh Sa'id bin Wahab bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, yaitu kitab Ittihaful Muslimi bi Syarhi Hisnil Muslimi min Azkaril Kitabi wa Sunnah. Beliau juga nyebutin ada riwayat lain yang menggunakan kata al-mubarakah. Itu ya, ibu-ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu. Jadi bisa. Nah, ini beliau sebutkan dari Abdullah bin Abbas di kitab Ittihaful Muslim ya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ada juga. Kemudian ada lagi nggak yang berbeda dengan ini? Waktu jenengan tasyahud. Hanya ini persis seperti ini, hanya ada tambahan al-mubarakah saja. Gimana Bu? Udah itu aja. Waktu tasyahudnya hanya ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau ada tambahan? Jenengan yang biasa jenengan baca. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Ada abduhu enggak jenengan? Enggak ada ya. Langsung wa asyhadu anna muhammadan. Betul gitu waktu tasyahud. Nah, berarti ada perbedaan lagi kan? Tadi ada tambahan al-mubarakah. Yang kedua, abduhunya enggak ada. Tapi langsung wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu juga ada riwayatnya. Nah, juga hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim, riwayat Imam An-Nasai. Tidak pakai abduhu. Jadi langsung wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Bisa juga. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab ya, sifat salat Nabi minat takbir ila taslim ka'annaka taroha, beliau mengumpulkan seluruh hadis terkait dengan ya, doa tasyahud itu. Menurut ya keterangan beliau, menurut risetnya beliau itu ada 6. Ada 6 ya bentuk tasyahud, doa tasyahud. Itu yang paling masyhur. Inilah yang disebutkan oleh Syekh Sa'id bin Ali Wahab Al-Qahtani di halaman 61 ini. Tapi sebenarnya ada 6. Nah, jadi ada 6 variasi. Satu ini, yang kedua ada tambahan al-mubarakah ya, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Terus yang ketiga tadi ada yang pakai abduhu, ada yang tidak pakai abduhu. Langsung wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu ada. Ini dari riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, kemudian ada juga Bapak Ibu ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah itu ada tambahan. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu juga bisa, lebih lengkap. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh.
Gitu. Kemudian Bapak Ibu, ada juga riwayat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Jadi tahiyatnya itu enggak pakai as-shalawat. At-tahiyyatu lillah waz-zakiyatu lillah wat-thayyibat. Nah, ini mungkin jarang didengar ya. Nah, ini juga ada riwayatnya. Jadi kata as-shalawat diganti dengan kata az-zakiyat. Nah, ini ibu-ibu dan jamaah sekalian, berdasarkan hadis riwayat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mengajarkan orang-orang yu'allimun nasa at-tasyahuda wa huwa 'alal mimbar. Waktu itu beliau berada di atas mimbar. Kata beliau apa? Qulu, ucapkanlah oleh kalian at-tahiyyatu lillah waz-zakiyatu lillah wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada kata az-zakiyat. Nah, ini. Begitu pula berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Nah, Al-Qasim bin Muhammad mengatakan kanat Aisyah tu'allimuna tasyahuda. Aisyah dulu mengajarkan kami tasyahud. Nah, bagaimana bunyinya? Taqul at-tahiyyatu wat-thayyibatu, dibaliknya. Salawatnya nomor 3. At-tahiyyatu, ya, at-thayyibatu, kalau disambung berarti at-tahiyyatut thayyibatus shalawatuz zakiyatu lillah. Assalamu alaika, ya. Tapi kalau di riwayat Aisyah, assalamu alan nabiyyi, tidak ada kata alaika. Assalamu alan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, ini versi lain disebutkan di nomor yang ke-6 oleh Syekh Al-Albani. Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, ini beberapa variasi bacaan doa tasyahud. Mana yang kita mau ucapkan semua bisa. Gitu. Nah, jadi bisa at-tahiyyatu thayyibah dulu bisa, atau at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah juga bisa. Oke, baik. Jadi setidak-tidaknya kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa redaksi doa tasyahud itu ada beberapa versi, beberapa variasi. Jelas ya? Nah, jadi cuman nanti memang perlu di cross check gitu. Yang kita baca ini dasarnya ada enggak? Hadisnya riwayat siapa? Dari sahabat. Dan dikeluarkan di dalam kitab siapa dan seterusnya. Nah, coba sekarang ibu-ibu enggak usah lihat kitab. Bareng-bareng yuk baca tasyahud ya jenengan ya. Bunyinya gimana coba? Yang biasa jenengan baca aja. 1, 2, 3. Kok suaranya nggak kedengeran? Mentang-mentang puasa apa ini? Suaranya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, berarti ini riwayat. Nah, riwayat tadi ada mubarakahnya ya. Nah, kalau yang ada tambahan ya kata mubarakah, ibu-ibu dan jamaah sekalian, ini nah
berdasarkan hadis riwayat Abdullah bin Abbas. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau abduhu wa rasuluh. Ini berdasarkan riwayat Abdullah bin Abbas. Nah, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, berarti itu. Nah, kalau riwayat Abdullah bin Mas'ud tidak ada kata al-mubarakahnya. Jadi ini setidak-tidaknya kita tahu ya rujukannya, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu beberapa keterangan terkait dengan doa tasyahud. Lalu ibu-ibu dan jamaah sekalian, nah, apa hukum tasyahud awal itu? Nah, hukum tasyahud awal itu ya, hukumnya adalah wajib, bukan rukun. Secara hukum tasyahud awal itu hukumnya wajib, Bapak Ibu. Ya. Laisa ruknan, bukan rukun. Kenapa? Karena Nabi pernah sholat tidak tasyahud awal lalu diganti dengan sujud sahwi. Nah, ini menunjukkan bahwa tasyahud awal itu hukumnya wajib. Apabila panjenengan lupa dan posisinya sudah tegak berdiri, lanjut. Kalau sudah tegak berdiri. Tapi kalau belum tegak berdiri, jenengan misalnya sholat sendiri ya, boleh turun lagi. Kalau belum berdiri tegak. Nah, tapi kalau sudah tegak berdiri, lanjutkan. Cuma bedanya ya, kalau sudah tegak berdiri lanjutkan, tapi nanti harus diganti dengan sujud sahwi. Gitu. Tapi kalau jenengan baru mau bangkit setengah berdiri, itu boleh turun lagi. Nah, kalau turun lagi tidak perlu sujud sahwi. Itu ibu-ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi ada hadis dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim az-zuhra. Bahwa Nabi SAW beliau pernah sholat bersama para sahabat sholat zuhur. Faqama fi raq'atainil ulayain. Beliau berdiri di 2 rakaat pertama. Walam yajlis. Beliau tidak duduk. Faqama an-nasu ma'ahu. Orang-orang pun berdiri bersama beliau. Hatta idza qada shalah, sampai beliau selesai salat, wantadharan nasu taslimahu. Orang-orang menunggu salam. Nah, tapi ternyata Nabi enggak salam. Kabbara wa huwa jalisun. Beliau setelah tasyahud itu bertakbir lagi sambil duduk. Fasajada sajdataini qabla an yusallima. Beliau sujud 2 kali sebelum salam. Ini namanya sujud sahwi. Hadis akhrajahu al-Bukhari. Ini Bapak sekalian. Nah, jadi karena Nabi sudah berdiri, lam yarji, Nabi tidak kembali, tidak kembali. Nah, ini itu hukum tasyahud awal. Hukumnya apa tadi? Wajib. Gitu. Kalau kita jadi makmum, imam berdiri, Allahu Akbar, harusnya tasyahud awal. Kita mengucapin subhanallah, tapi posisi imam udah berdiri. Kita ikut berdiri atau tetap bertahan duduk?
ikut berdiri, jangan bertahan duduk gitu. Karena imam dijadikan imam untuk diikuti. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Jangan ngotot, iki imamnya salah, aku yang benar, aku nggak mau berdiri misalnya. Ini nggak benar, berarti dia nggak paham fikih sholatnya. Kalau imam berdiri, memang dia salah, dia tinggalkan, tapi itu nanti bisa diganti dengan sujud sahwi. Ternyata Bu, Pak, ketika tasyahud imam langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Padahal tadi tidak duduk tasyahud awal. Apa yang harus kita lakukan sebagai makmum? Gimana Bu? Ikut salam juga. Terus tadi nggak tasyahud gimana? Apa tuh yang akan jenengan lakukan? Ingatkan imam, betul. Gimana cara ngingetinnya? Pak Imam, kalau subhanallah nggak paham juga dia. Boleh ngomong tuh, udah salam kan? Ngomong. Kalau hanya ibu-ibu jamaahnya ya, ibu-ibu ngomong. Tapi kalau ada bapak-bapak, biar bapak-bapak yang ngomong. Pak Imam, tadi jenengan sholat kurang tasyahud awal. Nah, imamnya mungkin bingung, lah terus piye? Kalau dia nggak tahu ilmunya, ada nggak imam yang nggak ngerti? Ada. Terus kalau kita bilang, Pak Imam, tadi jenengan tidak tasyahud awal. Juru piye kata dia. Terus gimana nih? Apa tuh jawaban kita? Gimana Bu? Sujud sahwi. Sujud sahwi piye? Kan ada ibu nggak paham betul-betul, nggak paham. Tinggal kita kasih tahu, jenengan langsung sujud, kembali ke duduk tawaruk tadi kan, menghadap ke arah kiblat, nggak apa-apa kita ngomong. Sujud 2 kali, seperti sujud dalam sholat. Bacaannya apa? Sami persis. Nah, setelah jenengan sujud 2 kali, langsung salam, boten usah ditambahi tasyahud. Akhirnya imamnya ngerti. Akhirnya imam ke arah kiblat lagi, menghadap ke kiblat, duduk tawaruk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di antara 2 sujud doanya sama. Rabbighfirli warhamni. Masih ingat nggak? Masih ya. Normal. Terus sujud lagi, kemudian Allahu Akbar, bangkit dari sujud langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Udah begitu selesai. Nah, ini jadi harus diganti dengan sujud sahwi kalau ditinggalkan. Lalu ibu-ibu dan bapak-bapak serta jamaah sekalian, ada enggak beda tasahud awal dengan tasahud akhir? Apa bedanya? Ada yang tahu? Apa bedanya bacaan di tasahud awal dengan tasahud akhir? Yang biasa jenengan lakukan di mana tasahud awal? Coba ingat-ingat, waktu jenengan sholat, tasahud awal itu yang jenengan baca apa? Ada tambahan lagi atau hanya ini saja? Biasanya jenengan ada sholawat Bu ya? Gimana berarti? Coba Bu, jenengan perwakilan. Misalnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi tadi asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lebih lengkap, lebih bagus. Ya. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus gimana Bu? Salah satu yang mau jadi relawan, mewakili yang lain, silahkan. Siapa? Angkat tangan Bu, biar saya nanti ibu keras, yang lain mendengar. Jenengan siap? Monggo. Terus ya, coba sampai biasanya jenengan tasawuf awal gimana?
Dilanjut maksudnya sampai selesai. Ya gimana maksud saya sholawatnya? Sampai situ aja, nggak ada tambahan? Oke. Wa alihi sholawat Ibrahimiyah. Oke. Ada sama dengan Ibu Sinten apa dengan Bu Ira? Oh masya Allah, saya baru tahu Bu Ira itu ini, padahal sering WA beliau sama saya. Ternyata orangnya ini. Ya terima kasih Bu Ira ya. Nah, selain seperti Bu Ira ada nggak yang lain versi sholawatnya ketika tasyahud awal? Coba ingat-ingat yang beda dengan Bu Ira ada sholawatnya atau sama semua gitu? Sama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad gitu Bu ya. Setuju Bu sama atau Ibu kayaknya beda Bu ya? Coba Ibu gimana Bu? Yang biasa Ibu baca aja. Sami apa beda Bu dengan Bu Ira tadi? Gimana Ibu biasanya? Coba lagi gimana? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ada yang sampai sini? Ada? Nah Bu Ira tadi ringkas kan? Ada yang sampai innaka hamidum majid? Ada ya? Nah insya Allah nanti tentang sholawat kita akan bahas di pertemuan yang akan datangnya, detailnya seperti apa. Tapi nah ini ibu-ibu dan sekalian, apakah nah, di dalam tasyahud awal itu baca sholawat atau tidak? Di situ ada khilaf Bapak Ibu. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang hukum membaca sholawat ketika tasyahud awal. Gitu. Sebagian ulama ya, mengatakan bahwa ya, sholawat di dalam tasyahud pertama itu tidak disyariatkan, tidak masyru'. Jadi enggak baca sholawat. Ini menurut pendapat yang pertama. Ya, disebutkan ya di dalam kitab Sifatus Shalah, Dirasah Fiqhiyah Hadisiyah Muqaranah karya Ustadz Dr. Ahmad bin Muhammad Al-Khalil hafizahullah ta'ala, belum mengatakan pendapat pertama mengatakan tidak masyru', annal ahadits as-sahihah as-sarihah lam tazkur, sesungguhnya hadis-hadis sahih yang jelas tidak menyebut annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fit tasyahudil awal. Tidak ada satupun hadis yang menjelaskan bahwa di tasyahud pertama Rasul baca sholawat. Tidak ada. Gitu. Jadi cukup hanya sampai wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu Akbar, berdiri. Karena di tasyahud pertama itu ringan. Annal masyru', kata beliau nih, fit tasyahudil awwali an yukhaffaf, yang disyariatkan dalam tasyahud pertama itu diringankan.
tidak membaca sholawat. Nanti dalilnya akan kami jelaskan ya. Mana dalilnya? Nah, dalil yang pertama, ibu-ibu dan bapak-bapak serta sekalian, adalah hadis riwayat Imam Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i wa Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada fit tasahhudil awwali, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila duduk di tasahud pertama, ini kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, ka'annahu jalisun ala radfi, seakan-akan beliau itu duduk di atas batu yang panas. Nah, ka'annahu jalisun ala radfi. Ibu-ibu, kalau jenengan duduk di atas batu panas, kuat lama-lama enggak? Nah, mungkin kan? Nah, pasti cepat-cepat duduknya. Nah, ini ya ibu-ibu dan jamaah sekalian. Jadi tidak ada sholawat. Nah, bahkan dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud juga, beliau mengatakan, summa in kana fi wasati shalah. Jadi Rasul itu ketika di pertengahan sholat, nahabo bangkit, hina yafrugu min tasahudihi, ketika beliau selesai baca tasyahud langsung bangkit. Nah, itu tidak baca sholawat, tidak pula berdoa. Nah, maka Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa kana ya yukhaffifu hadha tasyahud jiddan. Rasul itu betul-betul meringankan tasyahud awal, hatta ka'annahu jalisun ala radfi tadi. Dan tidak ada satupun hadis yang dinukil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya membaca sholawat di tasyahud pertama. Itu tidak pula membaca doa di tasyahud pertama. Jadi anna as-sunnata hiyal iktisar ala tasyahudi faqat fi tasyahudil awsat duna shalah ala nabiyyi sallallahu. Jadi yang sesuai sunnah, ini menurut pendapat pertama ya, tasahud pertama itu hanya tasahud saja, tidak ada baca sholawat. Itu. Nah, ini di dalam kitab ini juga sama ya. Kemudian dikutip lagi hadis dari Tamim bin Salimah, dia mengatakan, karena Abu Bakrin idza jalasa fi raq'ataini, Abu Bakar As-Siddiq itu radhiyallahu anhu apabila beliau duduk di 2 rakaat pertama, ka'annahu ala radfi, seakan-akan beliau berada di atas batu panas tadi. Sanadnya sahih ya, dari Tamim bin Salimah, juga ada dari Abdullah bin Umar. Hadis ini disebutkan dalam kitab Musannad Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Nah, ini 2 dalilnya. Sementara pendapat kedua, mereka mengatakan bahwa membaca sholawat kepada Nabi di tasahud pertama masru'ah, disyariatkan. Kalimatnya begini, anna as-salata ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam masru'atun fit tasahudil awal, tapi wahdahu duna ali. Nah, tadi yang Bu Ira kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, enggak ada kata alinya. Jadi hanya Allahumma sholli ala Muhammad wa Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, tok, enggak pakai ali. Itu menurut pendapat yang kedua. Tidak tahu kalau yang pakai ali itu riwayat siapa gitu ya. Nah, di dalam kitab ini para ulama yang membolehkan baca sholawat di tasahud pertama itu hanya khusus untuk beliau toh. Jadi Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad itu toh, duna alihi, tanpa
menggunakan kata alihi, dan ini madhab Asy-Syafi'i, madhab Ibnu Hazm. Sementara yang enggak pakai sholawat itu madhab jumhurul ulama. Mayoritas ulama berpendapat tidak pakai sholawat. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Gitu ya. Nah, jadi ada dua pendapat. Tapi kalau kita lihat dalilnya, dalil yang berpendapat ada sholawat itu menggunakan dalil umum, yaitu berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari ketika sahabat tanya kepada Nabi, alimna kaifa nusallimu alaik, kami sudah tahu bagaimana cara mengucapkan salam kepada engkau. Fakaifa nusalli alaika, lalu bagaimana cara kami bersolawat kepada engkau? Lalu dijawab oleh Nabi, idza nahnu kata sahabat, idza nahnu shallaina alaika fi sholatina, ketika kami membaca solawat kepada engkau di dalam solat kami, gimana caranya? Hadis akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim dari Ka'ab bin Ujrah. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak serta jamaah sekalian, menurut Al-Imam Asy-Syafi'i, Ibnu Hazm, hadis ini menunjukkan bahwa ketika sahabat mengatakan kami tahu bagaimana cara kami mengucapkan salam kepada engkau di dalam salatnya, tapi kami tidak tahu bagaimana cara mengucapkan salawat kepada engkau di dalam salat kami. Nah, salam pasti di dalam tasyahud ada kan? Tadi kan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka, kan ada. Ketika di dalam hadis ini ada nusallim alaik, lalu kemudian ada kaifa nusalli alaik, menurut pendapat kedua ini menunjukkan, ini mengisyaratkan bahwa di dalam tasyahud itu juga ada sholawat karena ada salamnya. Tapi menurut Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Khalil, penulis kitab Sifatus Shalah Dirasah Fiqhiyah Muqaranah ini, al-qaulul awwalu aqrabu lis-shawab insyaallah. Jadi pendapat pertama itu lebih dekat kepada kebenaran tanpa membaca sholawat. Karena apa? Tadi seakan-akan Nabi itu duduk di atas batu yang panas. Abu Bakar juga begitu. Bahkan Nabi langsung setelah tasyahud langsung berdiri. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Walaupun ada pendapat yang ketiga, tidak pakai sholawat itu afdol, pakai sholawat boleh. Gitu. Tapi ditinggalkan lebih utama. Itu artinya tidak merusak sholatnya, boleh. Cuman apabila kita tidak baca sholawat di tasyahud pertama, itu lebih utama. Gitu. Boleh, tapi lebih utama tidak. Gitu. Jadi di sini kalimatnya begini. Nah, fatabayyana anna as-sunnata hiyal iktisaru ala at-tasahhudi faqat. Maka jelaslah bahwa sunnah itu berdasarkan beberapa hadis tadi, tasahud awal itu cukup sampai tasahud saja, di tasahudil awsat tadi, duna shalah ala Nabi SAW, tanpa membaca salawat kepada Nabi SAW, duna doa, tanpa doa. Wa in ata bi sholati ala Nabi SAW jaza, tapi kalau dia membaca salawat di tasahud pertama, jaza, boleh. Wal aula, tapi lebih utama tarku dzalika, itu meninggalkan sholawat. Ini khusus di tasyahud pertama. Ya, tapi andai kata baca ya boleh gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini saya kira penting ya. Selama ini belum ngeh kan masalah ini kan? Nah, apa sih bedanya tasyahud awal sama tasyahud pertama kan? Nah, dengan kita mengkaji ini kita tahu keterangan para ulama. Nah, ternyata dalam tasyahud pertama itu beda dengan tasyahud akhir.
Itu. Kemudian masalah berikutnya ibu-ibu dan bapak-bapak serta jemaah sekalian. Ketika membaca salam kepada Nabi, ini juga ada dua. Sebagian ulama, kalau di kalangan sahabat, itu ada Abdullah bin Mas'ud. Beliau berpendapat, ketika Nabi sudah wafat, maka bunyinya bukan assalamu alaika lagi, tapi assalamu apa? Pas mengucapkan salam kepada Nabi, gimana Bu Kartika? Assalamu. Kalau berarti kelewat tuh kepada nabinya. Padahal membaca salam kepada Nabi harus. Kalau langsung assalamu alaina ada yang kelewat. Nah, bedanya kalau Nabi belum wafat, bunyi salam kepada Nabi adalah assalamu alaika. Seperti yang biasa kita baca. Sebelum wafat, ketika beliau masih hidup. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi kalau beliau sudah wafat, ba'da wafati, maka bunyinya lain. Bagaimana bunyinya? Assalamu alan nabiyyi, gitu. Enggak pakai alaika. Tapi gimana? Assalamu alan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu Bu. Nah, ini pendapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Gitu. Nah, walaupun Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, beliau tidak membedakan. Jadi sama, apakah beliau sudah wafat atau masih hidup, bunyinya tetap assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu ibu-ibu. Ada dua pendapat. Termasuk Al-Imam Al-Bukhari, beliau juga cenderung kepada pendapat kalau Nabi sudah wafat itu tidak menggunakan assalamu alaika, tapi assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, ya baik. Setidak-tidaknya kalau ada obrolan seperti ini kan ilmunya ibu udah tahu kan. Nah, oh ada ternyata yang berpendapat mengucapkan salam kepada Nabi waktu tasyahud itu enggak pakai assalamu alaika. Nah ini, jadi kita tidak aneh kalau ada. Tapi, nah ini ditarji, dikuatkan oleh Ahmad bin Muhammad Khalil di dalam kitab beliau. Di antara dua pendapat ini, yang kuat adalah yang kedua, tetap sama, nggak ada perbedaan. Karena Nabi dulu waktu ngajarin sholawat, waktu ngajarin salam, itu tidak membedakan. Nanti kalau aku sudah mati, bacaannya begini. Kalau aku masih hidup, bacaannya begini. Kan nggak ada keterangan Nabi. Itu adalah ijtihadnya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ijtihad sahabat. Ijtihad sahabat itu bisa kita terima, bisa kita tolak, kecuali jika ijtihad seorang sahabat semua sahabat setuju. Nah, kita nggak bisa nolak. Tapi ternyata ada yang menyelisihi, yaitu Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Maka dengan demikian kita bisa menerima dan juga kita bisa tinggalkan ijtihad tersebut. Nah, jadi berarti aman Bu ya, nggak usah bingung mikir aduh gimana caranya. Nah, ngapalin ulang ya. Tapi setidaknya kan kita tahu ya, ada yang berpendapat bahwa salamnya itu nggak pakai alaika. Ini penting saya kira untuk disampaikan. Ini amanah ilmiah ya. Kemudian ibu-ibu dan jamaah sekalian, keterangan tambahan.
waktu jenengan tasyahud itu kan angkat telunjuk, jari telunjuk. Nah, kapan tuh jenengan angkat jari telunjuknya? Coba di sini semua, waktu panjenengan ya mengangkat jari telunjuk ketika tasyahud awal atau tasyahud akhir itu kapan? Coba ada yang mau jawab kapan biasanya jenengan? Bu Rina, kapan Bu Rina biasanya jenengan? Sejak awal. Bu jenengan? Awal. Bu Kartika? Waktu asyhadu alla ilaha illallah. Nih, beda pendapat ulama nih ya. Ada yang dari awal, ada yang asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, memang ada ya perbedaan pendapat di antara para ulama kapan kita ya mengangkat jari telunjuk ketika kita duduk tasyahud. Ya, Imam Abu Hanifah beliau yarfa'uha, mengangkat telunjuk ketika mengucapkan la ilaha illallah. Jadi pas asyhadu alla, nah asyhadu alla itulah saat dimana telunjuk diangkat menurut pendapat Abu Hanifah, mazhab al-Hanafiyah. Tapi menurut pendapat rukbatihi al-yumna, dan meletakkan tangan kanan di atas paha atau di atas lutut kaki kanan, wa asyara bi isba'ihi, dan beliau memberikan isyarat dengan jarinya, maksudnya jari telunjuk. Nah, ini ibu-ibu dan jamaah sekalian ya. Jadi dari awal kita mengangkat jari telunjuk sebagaimana disebutkan oleh para ulama dari mazhab al-Maliki. Nah, ini ibu-ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Walaupun tadi memang ada khilaf ya di antara para ulama, ada yang mengatakan pas illallah, ada yang mengatakan pas la ilaha illallah. Ya, setidaknya kita tahu ada perbedaan pendapat. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian ya, ibu-ibu dan jamaah sekalian, waktu kita angkat jari ini digerakkan atau tidak? Jenengan gini atau gini? Atau gini? Nah, gitu ya. Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini juga termasuk perkara yang ada perselisihan di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan waktu duduk tasyahud jari telunjuk itu ya digerakkan seperti pendapatnya Syekh Al-Albani ini. Beliau tegas ya di dalam kitab sifat sholatnya beliau ini. Nah, beliau berpendapat tahrikul isba'i fit tasyahud, menggerakkan jari ketika tasyahud gitu. Nah, hadisnya adalah hadis Wa'il bin Hujr, riwayat Imam Abu Daud wan Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Jadi kata Al-Wa'il bin Hujr, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yarfa'u isba'ahu yuharrikuha yad'u biha, menggerakkan. Nah, menggerakkan berdoa ketika menggerakkan jarinya tersebut. Lalu ya wa yaqul,
Lalu Nabi mengatakan, lahiya asaddu ala syaiton minal hadid. Jadi isyarat gerakan jari telunjuk ini lebih ditakuti oleh syaiton daripada besi. Lahiya asaddu ala syaiton minal hadid, yakni as-sababah. Hadis akhrajahu Ahmad wal Bazzar wa Tabrani dengan sanad yang hasan. Ini ibu-ibu dan jamaah sekalian. Nah, bahkan ada kitab secara khusus yang ditulis oleh ulama terdahulu, ya, yang isinya membahas hadis-hadis tentang menggerakkan jari telunjuk ketika tasyahud, gitu. Tazyin al-ibarah fi tahsin al-isyarah, kalau tidak keliru ya, kitabnya itu Tazyinul Ibarah fi tahsin al-isyarah. Dan itulah yang menjadi rujukan Syekh Al-Albani rahimahullah, sehingga beliau ya menegaskan bahwa menggerakkan itu yang dikuatkan, gitu. Apalagi ada kaidah al-musbitu muqaddamun ala nafi. Jadi hadis yang menetapkan adanya suatu amalan itu harus dikedepankan daripada yang meniadakan. Nah, ini adalah kaidah yang dikenal oleh para ulama hadis, gitu. Jadi ada hadis yang menggerakkan, ada yang tidak, maka dahulukan yang menggerakkan, karena ini ada tambahan informasi, ya. Maka muqaddam ala nafi, lebih dikedepankan daripada yang tidak menggerakkan. Nah, sementara ulama-ulama lain mengatakan dunat tahri, tidak digerakkan, gitu. Nah, ini jadi cukup diangkat saja tanpa digerakkan. Ini ibu-ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka dengan demikian nanti ada keterangan, ya, menurut sebagian ulama dua-duanya boleh, digerakkan boleh, tanpa digerakkan boleh. Jangan sengit sama yang gerakin, mengganggu aja ini orang. Oh, berarti sholatnya ngeliatin jari orang. Nah, gitu, digerak-gerakan. Begitu juga yang menggerak-gerakan, tidak usah sengit sama yang tidak menggerak-gerakan. Ada juga yang ada kalanya kita gerakan, ada kalanya kita tidak menggerakkan. Nah, ini ibu-ibu dan saya. Tapi memang ada ulama yang menguatkan menggerakkan seperti Syekh Al-Albani, ada ulama yang menguatkan tidak menggerakkan seperti Syekh Ahmad bin Muhammad Khalil. Beliau menguatkan enggak digerakkan. Karena kalau menurut beliau, hadis yang menggerakkan itu hadisnya janggal. Hadis janggal itu bertentangan dengan hadis yang lebih banyak kalau menurut beliau. Tapi kalau Syekh Al-Albani kaidahnya tadi, al-musbitu muqaddamun ala nafi. Karena hadisnya sahih. Cuma memang yang tidak menggerakkan menurut beliau ini lebih banyak, gitu. Tapi tadi dua-duanya bisa dilakukan. Nah, ini kita berlapang dada dalam masalah seperti ini, Bapak Ibu dan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian yang terakhir, ya, masalah pandangan mata, Bu. Ketika kita duduk tasyahud, maka mata kita pada umumnya adalah melihat ke bawah, ke tempat sujud. Khusus waktu tasyahud, pandangan mata kita ke jari telunjuk, gitu. Berdasarkan ya hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Jadi karena
sallallahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yabsutu kaffahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wa yakbidu asabi'a kaffahu al-yumna kullaha. Nabi itu ketika duduk tasyahud ya, membuka telapak tangan yang kiri meletakkan di atas rukbah atau pakhidiyah, lutut, di lewat yang lain paha kaki kiri, wayak bidu asabi akafihil yumna, sementara jari jemari ya telapak tangan yang kanan itu dikepalkan. Nah, wa yusiru bi isba'ihi allati tali'al ibham ilal qiblah, lalu memberikan isyarat nunjuk dengan jari yang ada di samping ibu jari, yaitu jari telunjuk ke arah kiblat. Wa yarmi bi basarihi ilaiha, dan beliau mengarahkan pandangannya ke jari telunjuk. Selama ini ibu-ibu kalau sholat tasyahud matanya ke telunjuk atau kemana? Ya, ke telunjuk. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, Ibnu Khuzaimah. Ya, ini walaupun mungkin kadang-kadang lupa juga ya, lupa kemana nih karena melamun. Nah, jadi enggak melihat ke arah jari telunjuk. Nah, makanya heran kalau ada orang lagi sholat kok terganggu dengan jari telunjuk orang. Kan telunjuk kita di sini, telunjuk orang di sini. Ngapain? Kalau kita disuruh lihat telunjuk kita malah ngeliatin telunjuk orang. Ya, ini ibu-ibu dan bapak-bapak serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya, keterangan tentang doa tasyahud. Alhamdulillah. Jadi ada berapa variasi ibu-ibu doa tasyahud itu? Ada 6. Berdasarkan pendapat yang kuat, waktu tasyahud awal itu baca salawat atau tidak? Tidak. Tapi baca salawat boleh atau tidak? Tapi hanya untuk siapa? Hanya untuk Nabi saja, enggak ada wa ala alihi, enggak ada. Jadi kalau mau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali, enggak pakai wa ala ali ya. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, itu toh gitu kalau mau baca salat. Tapi wattarku aula, kita tinggalkan itu lebih utama, karena Nabi itu katanya kalau duduk tasyahud awal seperti duduk di atas apa? Di atas batu yang panas, jadi ringan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya kira ini sementara yang bisa kami sampaikan. Masih ada kesempatan tanya jawab nggak Bu? Boleh kalau ada, ya silahkan. Monggo Ibu, ini ada 1-2 pertanyaan, dipersilakan. Ya silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam itu sering jadi imam nggak? Oh sudah sepuh. Assalamualaikum, tapi astagfirullah. Ya, baik. Itu saja Bu ya. Itu gimana? Udah pernah nanya belum Bu ke simbah itu, Mbah? Nah, ini perlu juga ditanyain kan? Jangan, ya coba tanyain, mungkin bapak-bapak yang tanya, Pak, tanyain Pak, itu simbah itu waktu ngimami baca salam atau tidak gitu. Kan kita nggak tahu kalau belum tanya kan. Jangan-jangan dia karena sudah sepuh, suaranya lirih gitu Bu ya, nggak kedengeran. Sebenarnya dia ngucapin assalamualaikum. Oh langsung pas nengok astagfirullahaladzim gitu. Dan itu selalu begitu. Oh baru sekali. Tapi di kesempatan yang lain salam. Ya beliau sering jadi imam. Tapi hanya pernah 1 kali kejadian beliau nggak salam.
Gimana maksudnya? Oh iya, maksudnya kejadian itu baru sekali kan? Enggak ngucapin assalamualaikum, tapi astagfirullah. Ya, dia baik. Ini kan berarti di luar kebiasaan Bu ya, di luar kebiasaan. Mungkin simbahnya lagi melamun Bu ya. Nah, lagi melamun, akhirnya harusnya assalamualaikum, malah astagfirullah gitu ya. Ya itu harusnya kan sholat itu muftatahatun bitakbir kata Nabi, wa muhtatamatun bitaslim, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Harus diakhiri dengan salam gitu. Nah, lalu gimana? Ya diingatkan, bah salam bukan astagfirullah gitu ya. Jadi itu ya, karena akhir sholat itu assalamualaikum ya, bukan astagfirullah. Astagfirullah itu setelah salam. Jadi itu Bu, wallahu a'lam bishawab. Nah, maka kita sebagai makmum tetap jangan ngikutin imam. Memang kan ada innama ju'ilal imamu liyu'tama bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk diikuti gitu ya. Ada memang hadisnya. Fala takhtalifu alaih, jangan selisihi imam. Tapi yang dimaksud jangan selisihi imam bukan bacaannya, melainkan keadaannya. Ya, keadaannya, duduknya. Nah, tapi kalau bacaannya berbeda, iftitah beda, doa ruku beda, doa sujud beda, tasahud beda, tidak ada masalah. Maka ketika dia ngucapin astagfirullah, kita sebagai makmum tetap assalamualaikum warahmatullah. Jadi gitu Bu. Ya. Nanti yang salah, yang nanggung ya beliau sendiri, si imamnya ya. Karena beliau tidak sesuai sunnah. Tapi sholatnya sah, kita sudah sah sebagai makmum. Nah, Allahu a'lam bishawab. Masih ada? Ya, silakan Bu. Iftiras. Ya. Baik. Duduk tawaruk dan iftiras ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta jamaah sekalian, semua ulama sepakat bahwa duduk iftiras itu adalah yang pertama ketika duduk di antara dua sujud. Itu duduk iftiras. Itu semua sepakat. Dan ketika tasyahud pertama, nah ini duduknya iftiras. Sementara duduk tawaruk itu adalah ketika tasyahud terakhir. Itu Bu. Cuma memang ada khilaf ya. Bagaimana kalau kita sholat hanya satu kali tasyahud, seperti sholat taraweh. Taraweh kan satu kali ya. Satu kali bener nggak? Kalau baik yang 2 rakaat atau 4 rakaat, tasyahudnya berapa kali? Nah, tetap satu kali. Subuh tasyahudnya satu kali. Sholat Jumat tasyahudnya juga satu kali. Itu bagaimana? Nah, ada khilaf di antara para ulama tentang kaifiyatul julus di tasyahudil akhiri, tentang duduk ketika tasyahud terakhir. Nah, pendapat pertama mengatakan bahwa duduk tawaruk itu masru fi kulli sholatin sulasiyatin au rubaiyatin faqat. Duduk tawaruk itu hanya disyariatkan untuk sholat yang 3 rakaat dan hanya untuk sholat yang 4 rakaat saja. Duduknya duduk tawaruk di tasyahud akhir yang jumlah rakaatnya 3 atau 4. Nah ini. Atau ya dengan istilah yang lain ibaratin ukhra fi kulli sholatin fiha tasyahudani. Dalam setiap sholat yang punya 2 tasyahud, maka di tasyahud terakhir duduknya tawaruk.
Itu ibu-ibu. Nah, sementara kalau hanya ada satu kali tasyahud, seperti sholat apa? Sholat subuh, apalagi? Sholat tarawih, baik 22, 44 kan sama aja. Apalagi? Sholat Jumat, apalagi? Sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, ya kan? Itu hanya 2 rakaat. Nah, maka kalau hanya 2 rakaat, ada nggak orang sholat 2 rakaat tasahudnya 2 kali? Tidak ada, pasti sekali. Kalau hanya 2 rakaat atau ibaratin ukhra hanya 1 kali tasahud, duduknya la yatawaraka, tidak duduk tawaruk. Nah, tidak duduk tawaruk, tapi apa? Yaftaris, duduknya duduk iftirasi. Jadi menduduki, mohon maaf pantatnya menduduki dampal kaki kiri. Kalau hanya 1 kali tasyahud, kan banyak kan sholat-sholat yang 1 kali tasyahud, itu duduknya tetap iftirasi. Nah, ini ibu-ibu dan sekalian, mana dalilnya? Ini kan yang penting kan, dasarnya mana dasarnya, dalilnya. Nah, dalilnya adalah hadis dari Abu Hamid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, riwayat Imam Al-Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Di sana kata Abu Hamid As-Sa'idi, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana idza jalasa fit tasahhudil akhir, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ketika duduk di tasahud terakhir, akhraja rijlahul yusra wa nasabal yumna wa afdha bimaq'adatihi ilal ardi. Maka beliau mengeluarkan kaki yang kiri di bawah kaki kanan dan menegakkan kaki kanan dan duduknya di atas lantai. Ini kalau 2 tasyahud. Nah, ini. Sementara ya, yang dalil yang menunjukkan kalau 1 kali tasyahud itu duduknya tetap iftirasi adalah hadis Wa'il bin Hujr. Beliau mengatakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaftarisu ba'da kulli rak'atain. Rasul itu duduknya iftiras setiap 2 rakaat. Duduknya iftiras. Nah, ini. Maka ini hadis dari Wa'il bin Hujr. Dengan demikian, fa idza kana yaftarisu ba'da kulli rak'atain fa hadza yadullu annahu fi shalatil fajr. Ini maksudnya salat subuh. La yatawarraq. Beliau tidak duduk tawarruk. Ini pendapat yang pertama. Nah, maka banyak ustadz-ustadz itu kalau hanya 2 rakaat duduknya iftirasi, ya, iftirasi. Tapi pendapat yang kedua berpandangan anna tawarruka masru'un fi kulli tasahudin yaqubuhu as-salam, bahwa duduk tawarruk itu disyariatkan di setiap tasahud yang di dalamnya ada salam. Paham? Beda kan dengan pendapat ulama ya. Pokoknya setiap kita duduk tasahud yang ada salam, duduknya duduk tawarruk. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini hadisnya ya disebutkan di sini di kitab ini adalah hadis Abu Hamid As-Sa'idi tadi yang sudah dibacakan tadi, yang annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fit tasahhudil akhir akhraja rijlahu al-yusra wa nasaba al-yumna wa afdha bimaq'adati ila al-ardi. Nah, itu dasarnya.
Jadi Nabi itu kalau duduk di tasyahud akhir, beliau mengeluarkan kaki kirinya dalam tanda kurung di bawah kaki kanan dan menegakkan kaki kanannya dan meletakkan pantatnya di atas tanah, di atas lantai gitu kalau kita. Nah, itu dasarnya. Tapi di sini emang ada kata terakhir, tasyahud akhir. Berarti kalau ada tasyahud akhir pasti ada tasyahud awal. Nah, tapi sholat subuh, sholat Jumat, sholat ba'diyah qobliyah kan tidak ada tasyahud awal. Nah, itu. Jadi ini ibu-ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, sehingga Syekh Ahmad Muhammad Al-Khalil hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau ini, beliau cenderung kepada pendapat pertama. Jadi yang rajih, yang lebih dekat pada yang benar, ketika dikumpulkan seluruh dalil, nah, maka duduk tawaruk itu adalah saat tasahudnya ada dua gitu. Tapi kalau tasahudnya satu, nah berarti duduknya duduk iftirasi. Ya. Jadi karena beliau wa bihi tajtami'ul adillah allati tufarriqu baina sholati allati fiha tasyahhud wal lati fiha tasyahudani. Ya. Karena yang duduk iftirasi itu dibedakan antara sholat yang ada dua tasyahud dengan sholat yang ada hanya satu tasyahud. Wa yakunu insyaallah huwa al-qaul ar-rajih. Maka insyaallah pendapat yang pertama tadi itu yang lebih kuat. Jadi kalau hanya dua rakaat, satu kali tasyahud, duduknya duduk iftirasi. Ini kecuali kita jadi makmum, kita tahu imamnya, kita tahu lihat imamnya duduk tawaruk, maka kita sebagai makmum ngikuti imam gitu. Karena kata Nabi, la innama ju'ilal imam, sesungguhnya imam dijadikan imam liyutamma bihi, untuk diikuti, fala takhtalifu alaihi, jangan menyelisihi imam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, ini ibu-ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita jadi makmum, ikuti imam walaupun kita biasa, misalnya gini, kita biasa duduk tawaruk setiap kali tasyahud kan, baik 2 maupun 4 kita biasa tawaruk. Imamnya kok iftirasi, ya kita ikut. Atau sebaliknya, kita biasa duduk iftirasi kalau untuk yang hanya 2 rakaat, tapi kita bermakmum sama imam yang imamnya duduk tawaruk, maka kita harus duduk tawaruk, ngikutin imam. Itu Bu, wallahu a'lam bishawab. Apa Bu? Iya, tarawih yang 4 tasahudnya berapa kali? Kan sama aja 1 kali ya. Ya poinnya tadi, yang tasahudnya 1 atau 2. Tentang apakah 22, 44, selama dia tasahudnya hanya 1 kali, menurut pendapat pertama, duduknya duduk iftirasi. Yaitu Bu, wallahu a'lam bishawab. Jadi baik ibu-ibu, cukup ya. Nah, sementara ini yang kita bisa bahas, semoga bermanfaat ya. Kami mohon maaf ya apabila yang kami sampaikan ada kesalahan, kekeliruan ya. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya, dan selamat ya menunaikan ibadah puasa sampai akhir. Insya Allah ketemu lagi habis lebaran ya, insya Allah sebentar lagi lebaran insya Allah ya. Nah, tidak terasa ya. Baik, sementara ini kami akhiri. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.